Fidusia berlindungan bagi pihak konsumen ataukah sebagai alat untuk menarik kendaraan yang menunggak bagi finance? Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, rezeki lancar, dan bahagia selalu. Bagi mereka yang bekerja di dunia leasing, perbankan, dan lembaga pembiayaan lainnya, istilah fidusia ini sudah tak asing lagi. Namun bagi kebanyakan masyarakat awam yang hanya tahu tentang bagaimana cara memperoleh pinjaman, bagaimana cara pengajuannya, berapa angsurannya, dan lain-lain, atau bagaimana cara mendapatkan barang secara kredit, berapa angsurannya per bulan, serta lama angsurannya berapa bulan. Tapi sayangnya, di antara para nasabah ini sangat jarang yang mengetahui kalau setiap objek jaminan seperti mobil maupun motor dan lain-lain harus didaftarkan sertifikat fidusianya. Nah, masalahnya nasabah tidak tahu apa itu fidusia. Untuk apa guna sertifikat fidusia tersebut? Apa fungsinya? Apa keuntungannya bagi nasabah dan apa kegunaannya bagi leasing? Kenapa debt collector selalu memakai sertifikat fidusia untuk menarik kendaraan yang menunggak? Sebenarnya sertifikat fidusia ini melindungi nasabahkah atau hanya untuk dipakai sebagai alat untuk menarik kendaraankah apabila si nasabah sedang menunggak? Nah, kali ini kita akan membahas betapa pentingnya sertifikat jaminan fidusia baik bagi konsumennya, nasabahnya, maupun bagi pembiayaan atau leasingnya. Tapi sebelumnya, tentunya kita harus paham dulu apa itu fidusia. Baik, mari kita bahas apa itu fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu. Jadi benda tadi ya, contohnya nih mobil. Mobil ini tetap dipakai oleh si peminjam jika mobil ini dipakai tadi untuk meminjam dana, atau tetap menjadi hak si yang punya walaupun dalam masa kredit ya. Nah, sementara sertifikat fidusianya tadi itu atau jaminan fidusia tadi itu, itulah yang menjamin bahwa si pemberi kredit bisa mendapatkan hak penuh atas benda tersebut, mobil ataupun motor yang dikredit tadi, apabila ya si nasabah melanggar perjanjian tertentu seperti tidak melanjutkan kredit atau tidak membayar kreditnya. Itulah kira-kira bunyi inti atau isi dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Tapi bahasanya agak berat dicerna ya. Baik, kita sederhanakan supaya lebih gampang dipahami. Jadi, jaminan fidusia itu adalah sertifikat jaminan yang diberikan kepada lembaga pembiayaan, leasing atau bank untuk menjamin kelancaran dalam pembayaran angsuran kredit yang telah diberikan kepada si peminjam atau yang mengkredit mobil atau motor atau bangunan dan sebagainya yang dijadikan akad kredit. Sementara perjanjian kredit dibuat tersendiri, di mana di perjanjian kredit tersebut dituliskan lebih detail lagi terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu nasabah, debitur, dan kreditur leasing atau banknya. Nah, supaya lebih paham lagi, kita perjelas lagi dalam bentuk cerita. Katakanlah Pak Juno mengajukan kredit mobil Avanza ke Finance X dengan nilai mobil tersebut 180 juta. Atau harga mobil tersebut, harga taksiran mobil tersebut 180 juta. Maka X Finance membuatkan surat perjanjian kredit yang kemudian didaftarkan dalam jaminan fidusia.
Nah, setelah beberapa waktu angsuran berjalan, ternyata pada tahun kedua Pak Juno tidak mampu lagi untuk melanjutkan kreditnya atau membayarkan angsurannya, dan sudah terjadi selama 2 bulan berturut-turut penunggakan. Maka pihak X-Finance melayangkan surat teguran pertama ke Pak Juno agar Pak Juno segera membayarkan kreditnya atau membayar cicilannya. Begitu juga bulan selanjutnya. Akan tetapi Pak Juno belum juga membayar cicilannya, membayar angsurannya, sehingga tunggakan sudah menjadi 3 bulan berturut-turut. Kemudian X-Finance melayangkan lagi surat teguran kedua sampai surat teguran ketiga. Dan Pak Juno pun tidak juga melakukan pembayaran atau menyelesaikan pembayaran yang tertunggak. Nah, setelah melalui tahapan prosedur tadi, teguran 1, teguran 2, dan teguran 3, maka pihak X-Finance menarik kendaraan mobil yang ada pada Pak Juno untuk dilelang, dan hasil penjualan lelang tadi akan dipakai untuk melunasi sisa hutang Pak Juno di leasing atau di pembiayaannya. Dengan syarat dan ketentuan bahwa dalam penarikan mobil, pihak leasing atau finance tidak boleh melakukan intimidasi, apalagi kekerasan dalam mengeksekusi atau menarik mobil tadi. Dan pihak finance-nya harus komunikasi 2 arah dengan Pak Juno untuk menentukan bentuk perlakuan terhadap mobil tersebut. Apakah penjualan akan dilakukan oleh Pak Juno sendiri, atau bersama-sama dengan leasingnya, atau bahkan diserahkan sepenuhnya kepada pihak leasing atau finance. Nah, dalam hal ini berarti leasing tidak boleh semena-mena, ya. Berdasarkan contoh kasus tadi, jaminan fidusia ini berarti menjamin hak dari finance ketika terjadi wan prestasi atau gagal bayar dari konsumen atau nasabahnya. Namun jaminan fidusia ini juga menjamin haknya Pak Juno selaku konsumen atau nasabahnya untuk mendapatkan perlakuan sesuai hukum yang berlaku ketika Pak Juno tidak mampu menyelesaikan cicilannya atau pembayarannya macet. Pihak finance tidak boleh melakukan penyitaan secara paksa atau perampasan secara paksa dengan menggunakan jasa premanisme ataupun debt collector untuk mengambil paksa objek jaminan fidusia mobil tersebut. Pihak finance harus melakukannya dengan prosedur yang benar, harus dengan cara komunikasi 2 arah atau musyawarah. Jika Pak Juno tidak bersedia menyerahkan mobil tersebut atau keberatan karena suatu alasan, maka pihak leasing atau finance-nya wajib meminta surat keputusan pengadilan sebagai dasar hukum untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tadi, yaitu mobil Pak Juno. Begitulah yang seharusnya terjadi. Namun pada faktanya, kondisi di lapangan sangatlah berbeda, karena nasabah tidak tahu, tidak mengerti aturan dan perundang-undangan tentang pembiayaan leasing dan bank, sehingga ketika terjadi gagal bayar atau wan prestasi, nasabah sering sekali menjadi pihak yang selalu dirugikan. Nah, itulah penjelasan dan pemahaman tentang apa itu fidusia, dan adalah menjadi suatu keharusan bagi setiap nasabah untuk memahami, untuk mengetahui apa fungsi kegunaan dari fidusia tersebut, apa hak-hak nasabah dalam jaminan fidusia tersebut, dan apa hak-haknya pembiayaan dalam sertifikat fidusia tersebut, sehingga tidak merugikan salah satu pihak karena ketidaktahuannya akan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Baik, demikian materi kita di sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman Anda tentang aturan dan peraturan pembiayaan leasing dan bank yang berlaku di negara ini. Dan akhir kata, saya ucapkan salam sahabat.